wabarakatuh. Selamat sore buat para sahabat di ruang kita. Saat ini saya akan membahas tentang ensiklopedia logika induksi. Apa yang prinsip asas hakikat induksi adalah kegiatan membanding-bandingkan dua hal atau lebih untuk kemudian berdasarkan kesamaan dan kebendaan yang ditemukan menarik kesimpulan tertentu, singkatnya disebut analogi. Pengertian induksi atau analogi adalah menuju pada kesamaan satu atau lebih aspek antara dua objek atau lebih yang berbeda. Analogi digunakan sebagai sarana argumentatif dan non-argumentatif. Penggunaan argumentatif untuk menarik argumen analogikal, sedangkan non-argumentatif untuk deskriptif dan eksplanatif. Selanjutnya adalah analogi deskriptif, digunakan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu, misalnya gerakan atau keindahan, secara jelas dan hidup dalam alam pikiran pembaca. Sedangkan analogi eksplanatif digunakan untuk menerangkan sesuatu yang belum dikenal dengan membandingkan sesuatu yang sudah dikenal lebih dahulu yang mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu dengan hendak dijelaskan. Oke, para sahabat ya, kita lanjut. Analogi argumentatif dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu argumen analogikal dan generalis induktif. Bersama bahwa argumen analogikal strukturnya dari sejumlah kesamaan, ciri atau sifat pada dua atau lebih hal objek kejadian, ditarik kesimpulannya adanya kesamaan ciri atau sifat yang lain pada hal-hal yang bersangkutan. Struktur atau bentuk atau ragam. Objek kejadian A, B, C, D mempunyai ciri seperti sifat P dan Q. Objek kejadian A, B, C mempunyai ciri sifat R. Selanjutnya, kesimpulan D mempunyai sifat atau ciri R. Generalis induktif strukturnya dari sejumlah kesamaan, ciri atau sifat pada sejumlah hal atau objek kejadian juga mempunyai ciri sifat yang sama. Struktur atau bentuk atau ragam. Oke, kita lanjut ya. Objek atau kejadian satu dari gejala A disertai ciri atau sifat S. Objek kejadian 2 dari gejala A disertai ciri atau sifat S. Objek kejadian 3 dari gejala A disertai ciri sifat S. Kesimpulan, setiap gejala A disebabkan S. Nah, seperti itu para sahabat ya, para teman-teman ya. Perbedaan argumen analogikal menghasilkan properti protokoler, misalnya putusan hakim atau yang biasa kita kenal bersama abstraksi atas kejadian tunggal atau beberapa kejadian tunggal. Sedangkan generalis induktif misalnya undang-undang atau biasa kita kenal abstraksi atas keseluruhan hal ada atau hal. Selanjutnya, validitas argumen analogikal dapat dinilai berdasarkan probabilitas tentang sejauh mana argumen tersebut mendukung kesimpulannya. Berikut kriterium terhadap validitas argumen analogikal. Kriterium pertama, strukturnya adalah jumlah atau satu yang dikatakan memperlihatkan analogi atau kesamaan, atau jumlah kejadian atau satuan yang memperlihatkan kesamaan, atau rasio angka antara jumlah-jumlah kejadian dan probabilitas dari kesimpulan. Contoh, hakim X menerima suap. Jangan langsung disimpulkan jumping to conclusion bahwa semua hakim menerima suap. Namun jika hakim Y
atau Z menerima suap dan sejumlah orang yang berperkara di pengadilan dimintakan uang oleh hakim A, B, dan C, maka dapat disimpulkan kemungkinan probabilitas sebagian besar hakim menerima suap. Selanjutnya, kriterium kedua. Strukturnya adalah jumlah aspek atau sifat yang ada di dalam hal-hal yang bersangkutan atau jumlah satuan yang dimana salah satu contoh sepasang sepatu baru yang dibeli dari toko yang sama dengan sepasang sepatu yang dibeli terdahulu memiliki daya tahan lama, maka disimpulkan kemungkinan probabilitas sepatu yang baru juga memiliki daya tahan lama atau rasio numerikal atau kriterium pertama. Namun kesimpulannya yang lebih probabel jika aspek atau sifat dari kedua pasang sepatu tersebut yaitu 1. Kedua pasang sepatu dibuat pabrik atau tukang sepatu yang sama. 2. Material atau bahan kedua pasang sepatu sama. 3. Model kedua pasang sepatu sama. 4. Harga kedua pasang sepatu sama. 5. Cara penggunaan sepatu sama. Kriterium ketiga. Strukturnya adalah jumlah ketidaksamaan atau disanalogi antara fakta-fakta dalam premis yang mendukung kesimpulan dan fakta yang bertalian dengan kesimpulan. Contoh, sepasang sepatu baru yang dibeli dari toko sama dengan sepasang sepatu yang dibeli terdahulu memiliki daya tahan lama. Argumen tersebut akan dilemahkan jika cara penggunaan sepatu yang beda, yaitu sepasang sepatu baru dipergunakan untuk aktivitas olahraga setiap hari, sedangkan sepasang sepatu yang lama dipergunakan untuk Oke, kita lanjut ya. Kriterium keempat. Strukturnya adalah semakin banyak ketidaksamaan atau disimilisasi di antara kejadian-kejadian atau fakta-fakta dalam premis, maka probabilitas argumen semakin kuat. Dalil ini mengkokohkan dalil kriterium pertama. Contoh, hakim Y atau Z menerima suap dan sejumlah orang yang berperkara di pengadilan dimintakan uang oleh hakim A, B, dan Z, maka dapat disimpulkan kemungkinan probabilitas sebagian besar hakim menerima suap dapat dikokohkan jika dalam banyak perkara lainnya hakim juga menerima suap. Kriterium kelima adalah kekuatan atau nilai relevansi. Kekuatan analogi terletak pada nilai relevansi. Dijelaskan sebagai suatu bentuk hubungan sebab akibat. Perkataan sebab memiliki beberapa arti, yaitu sebab kondisi yang perlu ada atau mutlak adalah klausul atau kondisi atau kausa yang harus ada, tanpa kehadirannya tidak mungkin ada peristiwa. Sebab kondisi yang cukup adalah sejumlah kausa kondisi yang kehadirannya pasti menimbulkan peristiwa. Oke, kita lanjut ya. Contoh, misalnya oksigen kondisi mutlak, misalnya temperatur tinggi kondisi cukup, misalnya kayu kondisi cukup, misalnya orang atau keadaan alam kondisi cukup, menyebabkan api. Kondisi mutlak sebab dari akibat digunakan jika ingin menghilangkan sesuatu. Contoh, kuman X penyebab penyakit Y. Kondisi cukup sebab akibat digunakan mengetahui atau menimbulkan sesuatu. Contoh, campuran semen sekian menyebabkan konstruksi lebih kuat atau sebaliknya. Sebab dekat proximate cause, sebab jauh remote cause. Contoh, hotel X yang diasuransikan terbakar, pihak asuransi mengirim penyelidik mencari tahu apakah disebabkan dibakar pemilik sendiri untuk mendapatkan polis asuransi, sebab dekat atau korsleting. Selanjutnya adalah misalnya oksigen, kondisi mutlak. Misalnya temperatur tinggi, kondisi cukup. Misalnya kayu, kondisi cukup. Orang, keadaan, atau alam, kondisi cukup yang dapat menyebabkan api. Kondisi mutlak sebab dari akibat digunakan jika ingin menghilangkan sesuatu. Contoh, kuman X penyebab penyakit Y. Kondisi cukup sebab keakibat digunakan untuk
menimbulkan sesuatu. Contoh, campuran semen sekian menyebabkan konstruksi lebih kuat atau sebaliknya. Sebab dekat, proximate cause. Sebab jauh, remote cause. Jadi saya ulangi kembali ya teman-teman, bahwa yang saya bahas tadi, contoh hotel X yang diasuransikan terbakar, pihak asuransi mengirim penyelidik mencari tahu apakah disebabkan dibakar pemilik sendiri untuk mendapatkan polis asuransi, dalam kurung sebab dekat, atau korsleting. Dari materi tadi tentang Explopedia yang saya sampaikan tadi adalah teman-teman dapat mengambil suatu pemahaman dan pengertian hukum untuk kemudian disangkut pautkan atau dijadikan sebagai lisensi dasar untuk kemudian mengetahui tentang sebab akibat dan kemudian menganalogikakan apa yang telah saya sampaikan tadi. Buat teman-teman, saya akhiri. Salam advokai, salam keadilan, salam official mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.